Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Biman intakman ubi kintori adhihi ilaih wa min humman intakman ubi dinari layu adhihi ilaika illa madun ta'alaihi qaimah. Wa min humlan itu setengah sayang ahli kitab manute wong intakman hulamun gawe akad aman siro hu ing ahli kitab bikin taurin bukan dunia akeh iwati mongko nekani sapa ahli kitab ing kintor ilai kamaring sira. Intaman dulu nak individu percaya, tapi nak lembaga atau negara namanya akad aman. Sebagian ahli kitab itu kalau kamu percaya nyimpen duit akeh, itu kena dipercaya. Wa min ahli kitab lan setengah ahli kitab man wong intaman dulu lamun percaya sira iman dikintorin kelawan kintor lawan dunia akeh di malen kasirin. Iwatihi mongko nekani sapa manhi ing kintor ilai kamaring sira. Li amanati krana amanai man ya di kitab ka Abdullah bin Salam. Kalau tidak Abdullah bin Salam. Wae nek diketani contoh-contoh ahli kitab Sulaiman Abdullah bin Salam. Istauta guning titik wu ing Abdullah bin Salam sapa rajulun wong lanang alfan wa mi'ate uqiyatin. Ing 1200 uqiyah gaban apane masih pada mukana kali sepeman haim alfan wa mi'ate uqiyatin ilaihi maring rajul. Pada mukana kali sapa Abdullah bin Salam haim alfan wa mi'ate uqiyatin ilaihi maring rajul. Ati wong itu balekno. Wa min jumlah setengah ahli kitab manute wong intakman lamun mercaya sira iman. Kikiran kan sak dinar intakman so intakman aku layu adi mengkora nekani sapa manhi ing dinar ilai kamaring sira li khianati krana khianate man ilama dinta kecuali yen to jumlah sira ali ngatasil kitab ko iman khali ya khali jumlah ilama dinta kecuali ento langgeng sira ali ngatasi man ko iman khali jumlah ela tu fariqu dikse ora misai sira ku ing man ahli kitab. Famata farad tahu mongkos mangsani misai sira ahli kitab angkara mongko ngingkari sapa ahli kitab ku ing dinar kakak bin Ashraf istauda abu titep ing Ka'ab sapa Quraisy yen dinaron fajahat aku mongko ngingkari sapa Ka'ab bin Ashraf ing sak dinar. Lalu kalau dia mengkono-mengkono targul ada itu anda karena saat ini ahli kitab kalau mengucap sapa ahli kitab laisa alina fil ummi nasabu. Laisa orang itu alina yang atas kita fil ummi yang belum pura-pura Arab ayil Arab apa sadulun apa dalan ismun bagi seorang dosa mereka istiqlal karena oleh nganggap halal ahli kitab nganggap halal zulmaman yang dolimi kok khofan atau kholakan masuk kholakan sini sorry ya pak apa ya sini kholakan sepiye caranya terkait no? Soalnya ya sampai karena khofan aku di ya kholakan zulmaman yang dolimi kok khola apa anggil lam khola apa kang nyulayani sepeman tidak pun yang agamane ahli kitab wala sabuhu ilaihi lan podo nisbatna sapa ahli kitab bu ing istiqlal ilaihi maring Allah soalnya kok ideologi repot mulai riyen kan sodo ini orang Islam orang kafir yang Yahudi berdoa ternyata intinya jadi ahli kitab wong Yahudi Nasrani ya sing apik. Ati pasrai dhuwit wong Islam akeh dibalekno. Kata-katanya boten ati pasrai dhuwit wong Islam ku diangasi, artinya ora dibalekno. Karena mereka berkeyakinan bodoh wong Islam gak dosa. Paham ya? Jadi ahli kitab iku keyakinane bodoh wong Islam boten apa? Dosa. Nek wong Islam mak sami. Jadi nak janjian betina saya naik, bodoh Cina.
Dua-dua ini menggunakan salah. Dari kajian Nabi, semua tatanan jahiliyah itu tak gugur kecuali ilal amanat. Fa innaha mu'addatun lil birri wal fajr. Kecuali amanat. Nah, amanat itu mu'addatun lil birri wal fajr. Jadi sama di titik buang kafir harfilah wajib berbalik. Paham gitu, jadi ideologi ini bisa sampai merusak tatanan umum. Jadi misalnya, jadi hadis kita pun keyakinannya macam gitu. Jadi bodoh Islam istiqlal ini belum lama apa dinagu memang mereka merasa halal. Jadi ini wong sing gak salah agama itu. Bodoh orang Islam yang ngotot, Islam sering bodoh di Cina. Bodoh ini, bodoh bener. Tidak amanat bukan sakit. Amanat itu dikembalikan pada punya. Jadi itu ilal diri bal fajr. Sampai misalnya ulang roti, wongi ora sholat, wongi ora sholat subuh, itu kan zino. Nah, jenis dunia harus dikembalikan. Karena ketika ditanya Nabi, akidah itu tak bisa merusak amanah. Jadi amanah itu mu'addatun lil birri wal fajr. Jadi wong apik, jadi wong sing mu'addatun wal fajr. Jadi riyen zaman perang Nabi ngoten, dari perang itu janjian. Agak janjian betul di perang. Nah, ketika sepihak itu melayani janjian dia harus dimaklumatkan. Jadi wa in mata khofan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Kalau perang sudah janjian dari dina Senin perang. Sebelum orang kafir itu perangnya di Ahad, nyerang Islam di Ahad. Itu Nabi gak boleh langsung ikut membahas, tapi maklumat dulu. Oke, perjanjian kita batalkan bahwa perang di Senin. Sekarang perang di hari Ahad. Jadi itu intinya apa? Jadi perjanjian itu meskipun berlawan itu ditaati. Misalnya dulu itu ada budunan. Jadi soalnya dolim, kiai mati dolim. Nerangno kan balere. Jadi tidak sampai ngaji tarikh ngalim bulan nerangno mbek ngantuk. Dirian beberapa kali peristiwa itu budunan penjatan senjata. Riyen wonten. Penjatan senjata kalau kasus Hudaybiyah ya. Jadi Nabi berperang ke situ. Terus wonten perang riyen janjian. Daerah janjian ada perang itu, orang kafir itu udah Mekah. Kajian Nabi tentang Medina, perang gue pasukan daerah janjian ada perencau, janjian. Jadi di sini perang berperadaban, di Nopo Senin, ketemu di luar Medina, di Hoiba, jelas. Lalu nak nyulayani itu, orang kafir nyulayani, ternyata mereka datang lebih awal untuk persiapan. Itu Nabi tidak boleh ikut melanggar, harus memberi maklumat dulu. Oke, kita melanggar. Kalau nak melanggar, bodoh-bodoh melanggar. Tapi memberi maklumat dulu jenis wa imata khawfan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa innahu la yuhibbul khainin. Kalau kamu Muhammad takut dikhianati satu kelompok, kamu harus memberi maklumat bahwa pengkhianatan ini juga harus dilanggar, sama-sama melanggar. Mereka Allah gak senang wong sing khianat, jadi wong sing melanggar janji. Paham? Dari hadis kitab ngoten, hadis kitab itu wonten sing carane mental ini bener. Satu Sabtu bin Salam ya. Kalau janjian ya janjian ya. Jadi dia pun saya, tatanan pun saya. Jadi kalau kajian Nabi misalnya ada delegasi orang kafir ya dipeduli kita masjid. Biasa sebenarnya kenapa-napa. Karena dulu itu yang namanya delegasi perang itu ya dihormati. Ya sama ketika Nabi kirim delegasi ke orang kafir ya tidak ada. Jadi mulai dulu itu punya etika yang namanya delegasi perang tidak boleh dibunuh. Saya kira dunia kacau kafir. Dunia Usmarka yang Kiai Mustafa Ahmad ini dunia ini rusak. Tapi ahli tarai sepakat, tapi sering mudah nasional ini teman tak akan ahli tarai paling bodoh ke arah Rasul. Gimana? Nah, saya mulai peristiwa sudah Hudaybiyah sampai nasional nasional, mesti dibodoh itu mungkin masjid. Tapi bukan nak setan di, kalau itu orang ideologi masjid itu kalau ada ideologi orang kafir. Sesuai ideologi anyarnya masjid orang boneka. Soalnya ideologi mana masjid oleh bobonya malah tiga turun, atau ada mana masjid itu tiga turun. Artinya yang tentunya betapa parahnya itu malah nak cara pulau ya. Tapi ini ya nggak boleh dilanggar, memang adat Indonesia nggak boleh. Artinya hampir kesepakatan orang Indonesia barang yang Kristen harus ke masjid. Padahal firman kadang kamatnya, andaikan umat Islam dulu-dulunya ada Rasulullah, jadi masjid itu jadi pusat kegiatan, wali zakat, berdui tamu, uang mulai surah. Saya sampai kiai, berdui uang Kristen yang masjid, orang dukun yang masjid, orang urusan politik yang masjid. Paling tidak suasananya itu masih diikat oleh yang namanya masjid, itu tempat sujud, tempat ibadah. Jadi hikmahnya malah gede. Gue rasa kali untuk duit ke partai tim sukses. Gue rasa saya enak. Tapi saya itu hukum dilanggar.
Sehingga khusus Mustafa Budu jadi orang ngakoni tarik. Jadi kadang hal yang dilakoni Rasulullah buat tentang itu kan lucu itu. Saking bodoh. Ya aku tentang itu gak bodoh. Sama no hari tarik di. Kamu mau tarik-tarik tapi tahu gak berdua memberi masjid. Tarik-tarik betul. Nabi yo aktif nyurati rojo-rojo sing kafir gitu. Ketika ada debat itu tidak debat, ketika ajak perang tidak perang. Tapi ketika memberi hadiah diterima secara baik. Akhirnya belum Islam yang memberi hadiah jadi kafir tinggi, kafir mustakman, kafir muahad. Mana yang dibahkan? Wayar kafir kaira wal farosa wal himaro wal bihola ba'du muluki ilahi. Akhirnya Nabi juga memberi hadiah dari raja-raja kafir itu sehingga belum Islam, tapi berjanji tidak melukai umat Islam. Ya, tapi tahu kiai-kiai di ideologi mau duit ke bupati, mau duit ke orang kafir. Tapi tetap aja prakteknya di sosial liane nambah duit ke bupati, saling memplang untuk dagangnya. Betul itu sebenarnya. Jadi artinya waktu markai ini, boleh mulai ke bangga nih. Artinya selamat ke dalam cita yang menang. Jadi artinya repot sebenarnya diwala. Nah ini nih banyak resiko bodoh itu karena kadang kita menentang sesuatu yang kadang Rasulullah itu melakukan itu. Ya repot. Menyangkut TK gimana? Zaman Nabi itu menangi Rasulullah ngolehno sahabat kawin yang itu ahli kitab. Tapi bukan ideologi itu tabu. Tabu. Jadi mana santri kok rapi dong itu nak tabu ahli kitab. Paham ya? Ya memang menurut fikih boleh namanya di kitab yang khalisah. Tapi yang tidak disadari kiai khusyuk Mustafa ya. Ketika kita hukum formal kita pegang betul ya. Misalnya orang Islam tidak boleh kawin orang Yahudi Nasrani, paham betul. Sebetulnya ada hal yang lepas dari kita karena faktual, dan karena faktual itu kita lebih jelek. Misalnya nggak Mustafa misalnya takoi santri rapi orang Kristen oleh orang tidak boleh. Padahal dia tahu itu hari kitab itu boleh. Masalah di kitab Sunnah itu membuat nanti kesan ini misalnya alasannya oke tidak ada. Tapi tragedi kumpul di luar nikah kita sahkan. Toh ironi sih masalahnya sepele dan hina. Rupa-rupa orang Islam jadi guru Kristen. Paham buatnya. Jadi kayak di Solo kan biasa guru. Saya itu loh Rahman, saya itu Rahman berjalan di Cina. Saya ini Fatimah jadi guru Cina. Malah kita lebih biasa, paham tuh. Tapi saya ngangkat-angkatan kawin malah kita tentang. Padahal nak buat angen-angen cara Islam untuk kawin. Saya ina-ina orang kawin orang setara nih. Ya kan? Wong kawin kan lebih setara. Misalnya itu Islam untuk bujuk berita lebih setara. Jadi kan jadi dua. Itu sangat bodoh Mustafa. Bodoh ni dia aku ragu tu Mustafa yang bodoh. Sopo itu bodoh dia kita berdiri. Dia kurang tafakur. Mereka kan lucu. Saya pernah mikir. Kawin sing ora tak pilih ndak oke. Sampai nek eling wong lanang Islam mulai kawin wong itu ahli kitab. Dalam konteks Indonesia tetap ra pantes. Ya rata-rata cek meyakini haram. Tapi ironi sih mau kita sering tidak terusik nak orang Islam buruk wong Kristen, pilih Cina wae. Ya biasa ya kepen beli rezeki. Enak aja tapi apa ya. Padahal nak kawin itu enggak bisa-bisa. Kalau sudah zaman berkata susah. Padahal nak buat angen-angen, saya kan angen-angen yang utak dingin. Ini jadi buruk atau jadi bojo? Ini jadi buruk kan? Jadi bojo itu ada kesempatan ya lu. Itu jenis adat. Hukum adat itu repot. Ya aku lelah, aku bayar mengalim rawan tentang itu. Tapi kita cerita di cara hukum itu udah merine. Yang inti sama hukum Islam itu kalimat iya. Ya, orang Islam itu posisi menang. Pak Mustafa, jadi kan nangis hukum gue pikir, cuma menuruti adat. Umat Islam Indonesia kiai ini, lagi kiai rata-rata macam biye, kiai rata-rata mondok ya Ahmad, untuk turatur melibat ketua jadi kiai, mesti yang mesti pas-pasan. Ada pas-pasan orang tangkap hukum, pas repot. Anak apa uang gue ada kiai, jadi apa kan izin, tetap pas. Nggak tentu logika, tentu lahir. Saya karwan nonton takbir kan nonton ya. Berarti kalau buat akal-akalan ya. Karwan nonton takbir itu orang ahli kita boleh dikawini orang Islam. Tapi tengah adat Indonesia kan tabu. Tapi repotnya gak mentabukan orang Islam dulu. Orang Kristen. Loh ya, kan biasa. Kan rumah biasa.
Ya kan jangan boleh rezeki mana aja. Ini kegunaan ilmiah maksud waktu telepon nanti. Tapi kan gue belum sinau oke mana itu ya. Mati ini utama sih di pondok rasinau mana tuh so. Iya mau tahu ya tuh so. Mau sih di pondok rasinau itu so. Nah aku harus ngalim berarti tuh so dan ngalim. Terus mana awal itu so lagi musola. Tapi itu so fatwa tuh. Jangan nama-nama tak kok kisah ngalim bah. Kalau tak asal hukum aja kok nggak tendek, lah mesti ngakoni yo. Nah, sedikit itu kan nak ni. Lumayan kawin, lumayan ini jadi harga diri. Kan lucu, kita itu menentang kawin mati-matian. Aku Islam pula biasa-biasa. Sepan orang dunia. Sumpah kesemper. Awalnya cara berpikir salah, ya. Mulai bener Imam Sanusi. Berarti hukum adatnya merusak tatanan. Orang mau tatanan menyangkut syirik akidah, tatanan betul itu rusak hukum adat. Lu kan hukum adat, sampai zaman ngaji isi iling, ngomong Islam mulai kawin dari kita isi iling. Tapi saya usia kumpul masyarakat gak wani, jangan boleh. Betul. Iya, masuk boleh. Padahal kapan ngaji, mana tak boleh. Tak betul. Iya, itu merawani kan. Saya tak boleh oleh. Udah biasa kan? Adat lah ya, itu jenis adat. Tapi rampok terus no adat, mari repot. Nah tentang ya resiko ya. Kalau saya mengalih orang tentang ya beda. Ini adat, ini jenis adat. Nah ini wow, mulai ini dan keyakinan ahli kitab ya sama dengan kita. Jadi bodoh Islam gak bodoh. Jadi istiqlalihim, dulu mana kalau apa? Kina, orang Nasrani dah Islam lah, orang istiqlal le. Wah, aku nak alam santri sing kuno sing yakini Cina setengah amat ya. Ada kerusuhan baik terus. Jadi Cina setengah amat. Ada hebat. Wah, aku orang tidak semua ngake alam orang ngata semua ada di pengkor aku punya alam. Kalau itu ngake alam ngerti semua ngake. Kalau ia mantai siapa ni orang awal kami nurul di sebuman biaji kan janjinya man. Watakwa lalu di sebuman. Karena orang masatan dakwah fikul mutakin yang senang senang. Innal ladzina satuna kastaruna kang padha tuku sapa ladzina bi ahdillah kelawan perjanjian Allah. Wa adil amanat lan nekani amanat bi ahdillah wa imanihim lan sumpah kelawan nasmane Allah sumpah ladzina. Samaran kalian kelan rega sing parek ulai kala kola. Ulai kadang kono ngadela kola. Yo nggale santri ora oleh rapi jauh umum. Ketua umum katok anjek kamble. Mau dibilas. Walaupun aku sih mau rapi jauh umum. Jadi gak ikhlas. Terus santri guru yang belajar malah oleh kan lucu. Malah itu bunuh. Rapi gagah atau arisan itu ngumpuli. Kan santri kan ada guru kerja kelainan harus. Lu sampai dikerai cek muda betul. Rapi menangan, mereka menangan. Ada pelajar yang keker. Enggak, contoh pelajar ke mana? Pelajar awal. Iya, itu awal. Dia akhirnya kan gadil pelajar nih. Santri rabi cah umum sing katok anjek tak kita geger. Bareng krungu Mustofa iku buruwe wong. Sembrojo gak apa-apa. Padahal ngeribu apa ngeribu itu? Ngeribu kan kode-kode hitung-hitungannya krono harga diri betul. Iya kan? Secara hitung-hitungannya faktor harga diri ngeribu lah. Umur tahu, ilah tenan. Tapi adat, bukan adat setan di mata kita itu adat wujud. Adat jadi gila, tahu sudah satu di wujudnya. Ngomong kan adanya, tapi ada di buru biasa ya. Gak tidak gila. Kiai opo. Aja nih mau keren. Dibandingkan ini berapa? Berapa? Musuh baik kan lucu, adat kita lucu. Kerumuh mana rata-rata orang demi mana? Jadi bila santri kok bisa kecoba seneng ngono, mesti belajar. Tapi nanti di pura mana biasa. Jadi bocor dia gak ada. Ada di pura malah lorong saja. Kamu banget biasanya malah lorong. Dan sekarang ini memang itu amat jadi pulau dengan mumpung ngaji saling mengingatkan kita berpikir yang baik. Jadi kalau dasar pikiran kita al-Islam ya Allah itu ya berpikir yang baik. Karena baik itu gitu betul.
menurut hukum ya benar, menurut adat juga tidak merugikan ke depan gitu. Jadi kalau kita sama-sama ngerosolino nak santri untuk memblutur misalnya, yang ngerosolino nak jadi buruh, jadi age, sehingga kita melakukan gerakan ini supaya santri nasibnya lebih baik. Bocor malah lucu kan, jadi bocor lah oleh, jadi buruh lah. Ini adat lucu dong. Ada kalau kita sama-sama nganggep elek jadi bocor, paham sobat? Ya bisa nganggep elek jadi buruh kan ada kan? Bodoh-bodoh raino gitu maksudnya. Kalau sokor-sokor mulai anggap bisa sing bocor buruh kita, tapi bodoh gitu bro. Terus nomor kekulina. Nah artinya adat kita lucu banget. Kan nggak apa-apa kiai sama bilangin, Pak Yai. Tanya mereka yang tiba sing turun man, nih gue sana ini bergaya Cina biasa kan nggak bandel, baca kita nih. Nih gue lagi Cina, lo dibilang sih kata. Repot kan? Bener sih kira-kira cara hukum, bener pula. Ya, kiai sing ngomong kan debat gue, kira-kira rasanya. Ini nanti jadi baju buruk. Ini buruk. Ang buruk sama nak seneng raiso keturutan, baju dia keturutan. Halal mulio. Enak. Tapi jajal ya, teman jajal kawan kiai. Mbak santri ini jenengan untuk Cina, anak mau begini. Lagi Islami lagi santri itu semacam-macam namu itu tinggi. Ya kita nih. Dulu Cina kita biasa kasar ya. Tak cara pulau waktu itu singgung ya, sama-sama bodoh ambil. Nak dulu saya pindah. Namanya? Nak dulu saya pindah. Nak pakai foto Indore pindah. Bodoh mana menangan nak? Sama megat tempat riset Solo, malah menangan bodoh. Bodoh dikendali. Menangan bodoh. Mau pernah nak suka, bisa tak pegat lah anakku sama maris dunia malah menangan. Ini hukum adat itu kadang rusak tatanan, rusak fakir. Tapi kalau ngajar nodun, gue rakuat gue ilmu sing aneh-aneh, malah ada di kiai ini ketong gue. Iya terus. Sekarang lagi. Pada zaman temurun itu jago dalam Yahudi lama betul. Masanya yang ganti sebuah Yahudi natan nabi. Wah, tawoilan. Biada woi dari mana itu fitrah. Wafimal ing dalam halaparang summa-summa kaitan halikoro fidawan ing dalam satu persengketaan Aufike isilatin itu ing dalam adol penaikan harga. Jadi ini ayat turun tentang Yahudi yang melanggar janji atau wong sing sumpah yang persengketaan, sumpah koron yang persengketaan rebutan tanah, berebutan warisan. Apa sing temurun iki? Innal ladzina astaruna bi ahdillah. Innal ladzina satanu astaruna kang tuku sapa ladzina bi ahdillah kelawan janjine Allah. Wa imanin dan sumpah-sumpah ladina wong sing mempergampang janjine Allah lan sumpah sama nang kalian kelawan rego sing sithik. Ula kala fil akhirah. Ula kala mengkono ake la fala kumrono kecen mo juga ngeti ula ika fil akhiratul masuk. Wala kalimulan ora ngendikan iku ngaladina sapa Allah wa taala wala yusul ilaihi yaumil qiyamati wala yusaki wala ada nari. Wa inna min jumlah iku setengah sani ahli kitab la farikon itina ono kelompok. Ya luna kang bodo molak-malik sapa farikon alsinatahum ing lisani farikon bil kitab iklan. Kita bagus supaya nyangka sira kabeh ing kitab ail muharraf tegese kitab sing dirubah. Ail muharraf tegese kitab sing dirubah minal kitab sing kitab. Kita sabu minal kitab. Kitab sing dirubah ben mbok sangka minal kitab sing kitab alladzi anzalallahu. Jadi ahli kitab di tradisi merubah-rubah kitab sing gaweane dhewe. Supaya dikira itu kitab buah beneran. Yeah. Jadi merubah-rubah kitab nganggo saenake dhewe supaya dikira itu termasuk kitab beneran. Alladzi anzalallahu. Tawa magwarana te kitab sing mukharrafna kitab istane sing kitab sing bener. Kaya gulunan sapa ahli kitab dua te kitab iku min jelas sangking ngersane Allah. Toh wa magwa khale ora ana kitab min jelas. Intine ora Allah menika Allah. Kaya gulunan sapa ngake ala wa ing atase warga di bae ora wa alam. Ahli kitab ya alam ngerti semua kitab. Maka ana dikasarin orang itu dhewe manusa ayu dia Allah yen to maring iman sapa Allah wa taala kitab baik kitab malan hukum banding kuwi adalah kenabian semua ulama kono ngucap sapa pasar linasi maring manusa ku di ibadah kuno ana sira kabeh ibadah dadi kawula kabeh iki kudu ingsun iki lan kelan tambah Allah
Di ora ana wong sing alim sing diparing kitab hukum nubuwah terus ngongkon wong sebuah ngibadani ndekne ngalahno ngibadani Allah. Ora ana, dadi ana wong alim kok nyari ana wong loyal ning ndekne ngalahno loyal ning Allah ora alim. Jadi ukuran wong alim aja sampai terjadi nopo. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab hukum kenabian terus ngongkon wong lebih beribadah ke dia ketimbang Allah. Jadi kudune nek sampean alim ya wong luwih ibadah ning Allah. Mulanya betul, saya mulai dulu itu gak mau dihormati santri. Pokoknya santri ini bodohan nih. Kuisen aku zaman ini bodoh tahu ketua ma'arif. Itu anak buahku semua ma'arif agak dihormati santri tersinggung. Nah aku gak tersinggung. Nanti ya udah kok kesulitan orang bicara sopan gak tersinggung. Gue pulang kuisen ke pengiran. Kemudian langsung biasa kodok subuh, biasa pacaran. Pengiran adalah dihormati. Jadi pengiran itu sederhana. Artinya kadang kita jadi kiai itu berlebihan. Ngamuk santri karena nambah kongkong biru itu padahal urusannya sampean, padahal urusannya Allah kadang itu biasa ya. Saya kira santri kodo, santri pacaran kadang kita biasa ya. Tapi nak mengajar omongan perkara mau pakanan itu geger. Aku lagi gila, alhamdulillah itu, mau dicoba tuh tak pernah. Fakirnya isen itu pengira. Gue bener nanti, semua santri yang ngaji rata pikir. Buat santri rata pikir tenang, rata tersinggung. Karena saya takut ya, Tuhan saja kadang nggak diperhatikan pada subuh. Kalau ketemu rambut tubuh tidur, tapi memang begitu cara Allah. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab waktu manusia terus uang ibadah yang ini tambah Allah. Kayak ada kiai itu dalam sebagian hal memang keliru gitu. Itu mulai sing kuasus paling nyata menyangkut biru walidain. Kadang kita jadi kiai ya, sudah tahu kalau itu anak tunggal dan sudah tahu orang tuanya berharap mulai gue tua itu kita gue enak sebetulnya aku hanya lebih mementingkan kepentingannya itu. Nah ulang seorang arana jadi dia mulai repot lah batin. Padahal jelas biru itu hukum wah itu. Biru ulama ya hukum wah tapi dia kan kiai yang di santri kiai kan ganti kan nggak apa-apa kan. Misalnya ikut di putaran nonton itu kan dua yang ada di kita kan santri ini repot tuh. Itu repot, tenang salah, jadi tidak ada manusia yang dikai hukum. Itu kalau mursyid begini itu tidak boleh, misalnya naramalah torek aku, kampus warga itu tidak boleh. Harusnya kalau dia mursyid betul, jenis hukum wa itu ngerti, jenis hukum wa itu kampus warga bukan lillah. Dan tidak kalau dia kan jarin Allah, kalau manusia betul diberi kitab bahwa hukum buat termasuk hukumnya Allah, mau kampus warga bukan lillah. Jadi ada jadi mursyid terang betul ini. Sing aku ya ape, nafas aku ape, nyentori aku ape. Sing ora ana iso wae lho ya ape. Kemakomel berdurun jujur itu kan gak apa-apa. Sing aku ya ape, ora aku iso wae ya ape, mergo keren. Ya gak apa-apa santai dadi kiai. Kalau kula dadi ki gede mengaji ra paten ora tak pikir, ora menggawe ya. Kalau ada gue juga, kadang guru-guru belum. Jadi ngaji dia orang siapa, yang lulus semangatnya waduh, karena nanti adat-adat yang melanggar hukum Allah harus sampai hindari. Termasuk ini bahwa kalau kita sudah yakin, misalnya kita jadi mursyid, gitu, kamu harus yakin hukum Allah itu satu. Misalnya tentang surga, mursyid senangannya kan, seramah otorita aku sebenarnya orang-orang asar bingung gitu. Kan kita tahu sebenarnya menurut hukum ada itu sing amale apik ya bingung sing ra amale elek ya bingung. Jadi kita harusnya tetap pegang itu yo coba hukum anyar sing ra marek aku bingung hukum konti kan kalau nenten kalau kita jujur kan hukum itu tidak ada kan. Sing ana hukum kan orang sing amale gak akeh bingung. Sing amale akeh ra bingung. Jadi kudune ada nih jujur. Si anggota kula cek boten nggih nak amale kata iki betul bingung masa anggota kula amale sithik bingung jujur. Lagi cara ngomong betul. Itu kena setan di dia caranya fatwa ngono itu kan repot itu hadir nafsi kan artinya sudah hadir nafsi kalau gitu. Hanya kalau memaksakan orang ikut dia itu kan sudah hadir nafsi. Jadi sampai misalnya pamit dulu Gus ini kok kalau saya sebut ngaji Pak Yai itu malu aja apa ya beneran soalnya itu apa Yai itu beneran. Malah enak. Dan itu dunia hati gede. Ini lagi cara hukum kan ngoten. Saya kalau jadi kiai, di santri tak senengi masalahnya apian di pulau ya. Tapi misalnya pamit, monggo kalau sakit pulau kedangan, itu wajib tak sembadani karena baik ya, hanya demi orang tuanya. Berarti kan cara hukum karena aman berwalidain wajib kan. Dan dia pulang demi dia harus wajib. Saya harus mengalahkan ego saya. Dan misalnya lagi cocok itu banyak urusan saya di dia. Tapi kan saat ini kok ada
ngurus awak itu nanti orang tuanya itu dikalahkan. Jadi bener. Maksudnya kalau terhormat, artinya saya dengan dia itu terhormat, tapi jalan itu tidak bener. Tidak bener kan nggak harus saya ada hormat, saya tetap hormat, tapi tidak bener itu. Perilaku itu tidak bener. Jadi ini ayatnya gini, jadi jangan sampai uang sing diparingi kitab hukum nubuah itu menggurui syariat kuno ibadawi mintu. Walakin kuno tapi nono siro kabeh rubani ini uang sing terpelajar kabeh. Ulama amilin ngamal siro kabeh. Wah Nabi itu keren, Nabi hebat betul. Nabi itu butuh pasukan gue perang. Sekarang butuh ngapain perang butuh pasukan. Ini orang pemuda ragu, ini hadis sohail. Ya Rasulullah saya ikut perang sama kamu. Jawab Nabi, kue cek udah untuk terus Bismillah yang rumah tua. Itu kan hebat. Hanya karuan beliau itu butuh pasukan, tapi ketika adanya ala kawali tadem dia jadi ibu. Terus dia fafiyah kajahib. Dia sekali perang rumah ibumu. Dia tidak rumah ibumu. Nah kita enggak, jadi kecil itu santri mulai wayai bodoh itu keberatan. Jadi kecil itu santri timur orang mulai bodoh, kalau itu GR tahu pakai rata dikaitan apa? Ada harga ini. Lah santri ini yang kamu bisa, bang mulai ngaret, nunggu ada besok. Bang mulai, udah nak mulai kan rumah sapi, rumah pedus, jadi bodoh marka ini. Santri ini memulai berkompetisi kerja kasar banget. Iya ini model ini, kenapa yang dicuti semuanya nih, kemarkai. Kalau merasa sakit ya lapor. Jadi kayak itu, ini model kayak kamu. Tapi ganteng, ini kan masih nyantar. Kerama gandil. Kamu kan anak jalanku ini cuma mantu. Menurut sosok kitab hukumawan buah, nyariatno wong kon ngalap nabi lan malaikat jadi pengiran. Artinya tidak mungkin wong bener ngongkon malaikat karo nabi dikongkon jadi pengen kecelakaan. Nabi Muhammad itu sampai itu dalam banyak hadis sahih. Jadi nabi saking traumanya dari tragedi Isa. Lagi nanti dikit bersih teman-teman. Gak apa-apa begitu kasus ini kasus ini cuma ini wong cilik-cilik. Nabi Muhammad itu saking trauma tragedi Isa, di mana Isa itu karena sempurna malah dituhankan, dikultuskan, dituhankan. Nabi Muhammad itu sampai bojone akeh. Sampai al-arat al-basyariyah itu kental, misalnya lali. Mulanya ulama itu ijma sifatnya Nabi sidik amanat tabligh fatwa. Bahkan ulama itu mewajibkan al-arat al-basyariyah. Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Mergo resiko kan. Kita jadi kiai, jadi tokoh tidak punya basyariyah. Itu memang resiko dituhankan. Kayak tragedi Nabi Isa itu gak kawin, gak tahu di masalah, gak tahu tukaran, gak tahu revolusi. Malah dari kepada pengira. Mengenai Nabi itu sekali ulama termasuk uang Islam lah. Kudune sifat arat basyariah merugikan Nabi betul. Karena orang disuruh meyakini sisi kemanusiaan beliau. Kudune kan merugikan Nabi ya, karena orang menjadi tidak kultus kan. Tapi demi supaya Nabi itu tidak dituhankan, bang ya, demi Nabi itu supaya tidak dituhankan. Tapi kita tonjolkan al-arat al-basyariyah. Mengenai sifatnya Nabi wonten sifat jais tunggal itu al-arat al-basyariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Mengeri. Misalnya sampai dari kiai dikultuskan, sampai uang tuh, wah ndonga gak libat bahiku gak mandi. Padahal kita jadi kiai ini tahu, misalnya kok bahak wong alim ngerti doa yang mustajab, doa yang dilakukan waktu sihir, wabil ashari hum yastaghfiru. Doa yang mustajab adalah doanya orang tua pada anaknya, orang puasa yang sampai, saya tahu lah hati-hati sih. Tapi karena diputuskan, pokoknya gak lihat baik, gak mandi, gelem aja dia ini membadi, diputuskan bukan badi. Jadi hukum itu kalah dengan adil. Enggak, sampai ada tiga ya roh aturan doa mustajab misalnya sulusul lail. Kan kita tahu betul hadis yang Rabbuna kulalatin sulusul lail. Kan enggak ada hadis donga mandi nak liwat Ahmadun dan Mbah Mustafa kan. Kalau sing ana hadis kan ketika ayat sulusul lail Allah turun kan. Tapi hukum ini kan bisa kalah dengan hukum adat. Wong NU luwih mantep didongakno kiai timbang donga dhewe waktu sahur. Padahal ana Qur'ane ana hadise. Ini jenenge kalah hukum adat. Mulane nak jadi kiai kadang-kadang aneh-aneh gitu. Hukum-hukumnya Allah kadang mbok aneh. Nanti nih kalau sering juga kalau manusia apa-apa, artinya diwanen. Gitu. Misalnya sama jalan ijazah, ya, gue tak ke ijazah tuh, tapi di musim mandi waktu sahur, itu 4 jam dulu. Di musim mandi pas gue topat, pas hati mau padang. Jadi hukum itu harus diingatkan gitu, jangan
Nak dulu ini mandi di kurang uang di jasa ini malam ini canggung malah ditambah-tambah ini orang bener. Dan kita kan tahu hukumnya Allah kan begitu gitu. Misalnya kita akan mulai cilik yang ngaji Allah turun itu sulusul lail. Cuma yang mandi sulusul lail misalnya. Cuma yang mandi Siti Kawiti dengan kata-kata kan ngerti itu gitu. Tapi tetap baik mana yang dijasa sengira karuan. Ini itu tadi. Jadi harusnya nggak boleh gitu. Lain Nabi Muhammad itu nggak begitu. Sampai beliau itu sering nyetok mangan. Kadang lali. Malah sering nyetok lali. Sholat juga ada orang rakaat ya Nabi Muhammad. Sampai dilihatin aku siroti sholat amnasi taruh jenengan lali nopo sholat itu serubah. Nabi itu sahabat yang lugu-lugu. Ini sholat model anyar perubahan namanya jenengan lali kamu nggak sholat dua rakaat. Berarti takoi jujur deh. Jadi peristiwa kan. Tadi lagi ada Nabi sholat namun apa? Ada rakaat. Nabi gak yuran asa lali ya terus tambahin mana. Jangan-jangan sholat model baru. Okay. Jadi Nabi itu ya nikah, dia mangan daging, dia perang, dia kalah, perang Uhud dia kalah. Ketika Nabi perang Uhud dikena panah, dia rampal ujungnya. Sujawat jiwa udniya li satu. Jadi Nabi ketika perang Uhud dia sujawat jiwa udniya li satu. Untungnya itu oplok, dia geden. Karena itu menunjukkan basari. Kalau Nabi segalanya sempurna, misalnya perang atau kalah. Serbane di kono wong kafir geblak kabeh ketok pangerane kan. Dan itu di luar keinginan Nabi. Karena Nabi diutus untuk menghilangkan syirik. Mane wala ya'murukum antat tasjudul malaikata wan nabiyina arbaba. Jadi tidak ada orang yang akan mensyariatkan malaikat Nabi jadi pangeran. Mane ingin terang kamat takutat as-saibal malaikat wal yahud uzairan wan nasara paham gitu nanti kiai lah saiki ora ono syirik sing akbar kaya niku. Syirik saiki cilik-cilikan kok putus. Bang Mustafa ya, kod ya. Jadi kalau kamu nanti misalnya ada santri percaya kamu Pak Yai saya beri jasa gini-gini, jadi saya itu sumpah. Kamu harus sesuai hukum Allah. Hati sumpah itu cara hukum Allah itu kayak apa? Nah, misalnya kita jawab hukum Allah. Nah dosane wong gak suruh waliden kita suruh beri waliden. Nah dosane gak untuk subuh kita suruh subuh sing bener gitu. Karena dosane iku krana seneng jam bloter kita kon ngawin kan wis gak. Ya nak pacaran ada sunah Rasul, sekali dinikah kan sunah Rasul tadi gampang kan. Gue seneng mau blogger, mau pacar kan gak sunah Rasul. Sekali mau nikah kan sunah Rasul. Mau nikah? Baru nikah, sunah Rasul itu ya tetap apa? Nikahnya kan sunah Rasul. Jadi kita harus repot cara berpikir. Nikah oleh ada 3.000 oleh. Eleng-eleng supaya akhlak. Keren. Benar. Lah cara percaya gue begini merasa tuh pangeran, nangan-nangan omonganku. Kalau tak tanggung jawab ada pengiran, teman udah lu nak munajat. Bener. Itu sing Islam kan. Kalau oleh ada gak oleh nak cerita mandiri lu tenang salah. Cara pegilah lu tenang salah. Dia anak niku mandiri lu tenang salah. Wong Islam lanang langsung kawin wong wedok. Soli-soli tapi. Nah saya wong putri lu tenang salah. Karena putri ya oleh Pak. Putrinya sing Islam, lama kabeh balik. Tenang salah nih. Kata ulama dari itu tenang salah. Ngaji ni pakai dua khatam. Iya, fatwa terus. Ayat berkufri. Ana tak perintah sapa basar kum sira kabeh kufri lan kafir. Batil antum sausi ento ana sira kabeh muslimun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallah. Lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah wa taala mitsaqan nabiyina ing janjine pira-pira nabi. Ahdhum tekse janjine pira-pira nabi. Lama atetukum, lama bifathilam lidik tidak. Sumangsane ngekei ingsun lama atetukum, sumangsane ngekei ingsun kum isiro kabeh. Min kitabin sing kitab. Wa hikmatan dan hikmah. Kenapa benar? Hah? Tunggu di. Gimana? Oh. Lama atetukum sumangsane nekani ingsun kum isiro kabeh min kitabin sing kitab wa hikmatan dan hikmah. Sumaja mengkono li teka kum isra kabeh sapa rasul musabdikon kang bener.
benerno lima ma'akum maring barang kang antarane sertane ira kabeh. Latuk mirun nabi walatan suruna. Isine jawabul qasam latan latuk miruna. Bakal iman temen sira kabeh bi kelawan mama akum to bi kelawan lima kelawan kitab ning. Walatan suruna bulan bakal nulung temen sira kabeh ing rasul. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala aqrartu ana to ikrar sira kabeh wa khattum lan ngalap sira kabeh qabil tu tegese nrimo sira kabeh ala dalikum ing atase mengkono-mengkono ikilah iman lan nasru wa khattum isri ing janji ingsun qalu ngucap sapa akeh akrorna ikrar kita. Kala dawuh sapa Allah taala fasyaitu mongko nyekseni sira kabeh. Wa ana ma'akum nasyidin wa ana ingsun ma'akum sertane sira kabeh nasyidin. Iku setengah saking wong sing nyekseni kabeh. Paman mongko tisapane wong utawala mingo sapa man badha dalika sause mongkon-mongkon misak ai badha dalika misak. Oleh kamu mongkon-mongkon wong akeh kuwi ulai kae alfasikun wong sing fasik kabeh. Jadi ngaten ini tentang masalah alam dar. Jadi rata-rata ulama iki darani nenggone masalah alam dar. Alam dar alam sedurunge khalqu. Jadi ketika kita belum diciptakan, belum jadi orang itu nak cara rata-rata ulama darani wonten alam dar. Pernah dengar betul? Alam sebelum penciptaan itu. Lah alam sebelum penciptaan itu pernah terjadi akhdul mitsaq. Akhdul mitsaq itu semua orang itu langsung dialog bil pengiran kon ngakoni kerasulan kenabian sampai kon ngakoni tauhid. Ini kata sebagai takut rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum asyhadu ala nafsi terutama alas tu firaq fikum qalu bala. Jadi ini masalah-masalah alam gaib ya. Jadi zaman riyen ini kan lama atitukum min kitabin wa hikmatin sumaja akum rasul musaddiqu bima ma'akum atuk minuna biwaratan suruna qala aqrartum wa khattum ala dzalik misli qalu aqrarna qala fasyhadu wa ana ma'akum nasi paman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jenengan nerangno ngeten nerangno dinerangno barang sing kita wis kesuwen napa kesuwen mati, kesuwen jadi nyata loh kamu supaya saya Romanto. Jadi memang jadi tidak cara kita itu kan kesuwen toh, terutama pondok modern. Pondok kita kan terlanjur modern. Ya, pondok klenek itu kelemahannya itu gak rasional. Nah pondok rasional kelemahannya gak ono ngipi-ngipi. Jadi nyata, nak cara ulama-ulama ini kalau tenggine sisongon wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika kita di alam dar sebelum alam penciptaan, jadi sebelum kita jadi manusia, bahkan sebelum jadi sperma itu sudah ada akhdul mitsaq di mana Allah pernah menghitopi kita alastu bi rabbikum aku ira pangeran. Saat itu kita menjawab qalu bala. Iya Tuhan, engkau Tuhanku. Sehingga dengan demikian andai kan tidak ada Rasul pun itu Allah berhak nyiksa. Mereka Allah nganggep mestinya tiap fitrah yang manusia itu nompo tauhid, nompo kebesarannya Allah. Paham betul? Terus ono Rasul. Lah Rasul itu dianggap musaddiqun lima ma'akum. Maksudnya selain setiap Rasul membenarkan Rasul sebelumnya, juga setiap Rasul itu membenarkan fitrah. Artinya fitrah itu keputusan fitrah kita, watak kita sebagai manusia ngakoni wonten apa pangeran. Tapi gini kau dialek ngoten nak diceritakno saiki kok lucu, mosok sedurunge diciptakan kok ana apa dialek. Padahal syaratnya ana dialek sausé diciptakan, repot lah dirasional lah. Tapi sampean arep percaya contoh ning iki kok. Sampean mesti tahu setiap manusia asal sadar mesti tahu itu. Jadi kita ini tahu-tahu ngerti fakta. Sing seakan-akan kita itu pernah tahu sebelumnya padahal belum pernah tahu.
Pak Marman, misalnya sampai bondelok negara di, bondelok alam di, kayak kita itu pernah kenal betul dan itu tidak gawe-gawe, artinya kayak kenal itu jenisnya alam di bawah sadar. Musibah kayak ngoten, kita dengan alam bawah sadar kita iso nangkep, gak enak. Ini nyatanya orang musibah tenan. Tapi gini, wow, kalau bolak-balik ngomong Armada, ini riskannya ya. Kalau ilmu ini ditenani jadi klenek. Paham ya? Jadi kalau kita terlalu pakai rasul jadi klenek, nah, terlalu rasional ngilang no alam-alam yang begitu gitu, alam-alam bawah sadar. Semuanya hidup itu kayak itu. Itu yang disebutkan di Nabi. Ngipi itu sebagian songko nubuah, jadi justru min sitina nubuah. Jadi sebagian riwayat min salah satin wasitina nubuah. Jadi ngipi itu sebagian songko nubuah. Karena kadang dari mimpi itu kita betul-betul nangkap isyarat itu. Tapi ya mulai kita ini dari santri markai turune ya berdua TV kusel, berdua sinetron kusel, ya rawudu turune ya sak tepai. Itu kewacau kan. Jadi kita ini modern betul ya, artinya percaya alam gaib. Tapi alam gaib mau kenal kita secara mukasafah, secara ya ndak juga, karena kita markai itu mau terus. Mulai bingung, pengeran ngadepi umat Islam zaman akhir bingung. Diliwat nubuah, model wali ora iso, mungkin mukasafah ora iso. Dikon modern total gak percaya alam gaib ora iso wong santri. Jadi malaikat semanitia ini kita bingung, wong wis kacau ngono. Aku jeleng Dewi Badullah. Badullah itu termasuk wali sing zaman Gus Dur presiden pertama Suwani Badullah, terkenal waktu salam. Nah ngandani santri zaman akhir itu pilihannya mulai rotok. Masjid fenomena NU hancur, fenomena umat Islam kacau. Nak menisan modern. Jadi nanti lo dunia itu merupakan berita radio, TV. Jadi ini kalau ngamati sesuatu itu roh, mereka duwe materi TV atau radio. Itu menisan wali. Nak orang coba melok omong. Jadi kalau kamu menisan wali, jadi nangkap fenomena alam ini pakai insting menisan wali gitu. Itu menisan modern, punya data yang akurat. Jadi si A manfaatnya kiai sebelum itu benar ikut tau menisan apa? Akurat. Jadi nara akurat yang menisan wali loh. Nara wali ya sing akurat. Ngurus setengah-setengah kan repot. Sawangannya agama sebelum 3 kali. Kau jadi ria itu wonten dialek-dialek. Dengan misalnya inilah wonten. Paling saya kira benda haji sadar, malam-malam gaib benda haji itu benda diuti di setan, atau benda kejinan juga sadar. Repot ya, nerang Al-Quran semua nanti repot ya, jadi panjang biji, panjang beberapa. Kemudian cerita-cerita Nur Muhammad sedurungnya orangnya utah malah rapahan santai saya, panjang demar. Padahal gampang ya bangun, sama Arab aja, ulang nanti poso 40 dino. Sama jajal jadi soleh seminggu ya, rasa suwe-suwe karena teman jajal jadi soleh seminggu, orang mikir liane Allah. Nara alam gaib itu udah ngaku. Orang rasa suwe-suwe seminggu, tapi itu jajal saya di keluarga. Nah jajal seminggu soleh, soleh tahajud, nak rino ya sering munajat di pangeran terus. Contoh munajat paling mudah gini buatnya misalnya. Jadi bunuhlah rasional kamu dengan faktual, dengan hal-hal yang fakta. Misalnya begini. Saya ingin makan bisa makan. Saya ingin berjalan bisa berjalan. Dengan logika ini itu seakan-akan manusia itu bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki. Sehingga Mu'tazilah itu kan ingkar. Dari cara Mu'tazilah itu ikhtiar manusia tambah terkait masih dua. Itu nak cara ulama-ulama gampang. Jadi Allah selalu punya contoh lahir yang membuktikan bahwa kita ini di bawah kendali Tuhan. Misalnya oke, sekarang aku pengen mulang, sama pengen ngaji, pengen mangan, mangan. Karena kita sadar. Karena saya ingin wong turu gak dikarep, kok iso tangi, karpe sopo tangi. Jadi artinya mulane bolak-balik kita saat ini atas, Bang Barumanto. Sampai saat turu iso tangi. Kalau sampai betul karena ikhtiar berarti agak iso tangi. Pas turu berarti ikhtiar. Kamu tidur bisa bangun. Ongko pas turu ra dikarep. Itu membuktikan bahwa saat kita ra dikarep lah, jadi terjadi sesuatu karena memang kita di bawah kendali sinten Allah. Mulane nak cara Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan. Cara Allah ayat tenang turu. Mergo nak wong alasan ikhtiar nak wis sadar.
Kamu dalam keadaan terjaga melek iso ikhtiar. Sofa ben aku mlaku ben Pak sepeda motor, Mas sepeda motor. Lah aku turu tangi karepe sapa? Kan betul gak ada harapan kita saat tidur. Kok iso tangi? Jadi wa min ayati mana hukum billaili. Artinya benar-benar faktor Allah itu ada, faktor masyiat Allah itu ada. Nyatanya kita turu iso tangi. Nah, berhubung dalam turu itu terjadi masyiat Allah, sebetulnya andikan turu kita itu benar. Juga ada isyarat-isyarat Allah yang kita tangkap saat tidur. Mulane ru'yal anbiya wahyu, ngipine nabi wahyu, ngipine ulama ya juz'un minan nubuwah. Tapi mau kacau kabeh zaman akhir. Ulama wis markai. Gua doyan duwe ndelok TV sak kesele. Wong rasionale wis gak mengasiki gara-gara gini wis gak mengasiki bakasan-bakasan. Ya wis. Wis repot nerangno nek terus. Gitu di sajane nek cara Allah peristiwa gede turu sampai disebut wa min ayati mana mukum billaili wan nahar. Mergo turu itu satu-satunya contoh betapa tanpa ikhtiar terjadi ikhtiar. Sama nak melek ngeklaim, mana aku mangan iso mangan, ben aku iso mlaku. Ben nak turu sama. Kok iso tangis? Ikhtiar iso bawa sampean tangis. Wong sampean nanti ikhtiar. Iku jenenge ayate apa? Wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla faman mengko sapane wong tawalla mengko sapa man badhe dari ka sause mengkon-mengkon bisa faulai ka kumul fasikun. Apa wae dinillah ana to ing saliyane agamane apa ya guna golek iso wong akeh. Wala bulan maring Allah aslama nyerah sapa man wong besamawati kang dembro langit wal ardi lan bumi. Tau'an hale ya tau'an hale taat wa karhan hale kepeksa. Wa ilahi mana Allah turja'u latin kala sira kabeh. Allah